Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukodimah biar lebih cepat ikut dengan yang barusan. Derek ngajeng ngoten. Apa itu artinya? Eh, Oh, ikut yang di depan ya. nggih. Ikut yang di depan. Jane tiang-tiang niki saged Sunda, Gus. Ngapunten, saged Masa? Sunda. Kados kula niku ngertos Sunda niku saking rencang kula riyen teng Pagian. Oh, saya kurang percaya. Ngapunten. Kurang percaya. Ya ya. Dulu saya tiletong juga saya. Dulu tiletong juga saya ditipu itu. Per- Aduh, riweuh euy kumaha barudak. Oh, virus well udah sampai sini juga ya. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya banggakan beliau Gus Parit yang tetap istiqomah dengan statusnya. Sebetulnya itu adalah contoh yang tidak untuk ditiru. Dan juga yang saya muliakan, siapa namanya? Tadi nggak sempet ngobrol-ngobrol, begitu ketemu SKSD, sok kenal sedekat. Jadi malah tiba-tiba nyerita nonton bola. Ya, nggak sempet nanya namanya siapa. Dan juga yang saya banggakan juga ini namanya siapa tadi? God Job ya? Hah? Oh, ya Gus Timro. Pokoknya prinsip beliau katanya daripada saya malu, lebih baik saya memalukan. Ya di barusan gitu kan? Ah, serariweuh pokoknya nama. Dalam kesempatan yang mulia ini, terima kasih Gus. Saya bisa bersilaturahmi dengan jenengan. Sebetulnya ini bukan kebetulan, tapi sudah direncanakan dari tahun kemarin ingin sekali hadir ke Majelis Tombo Ati karena pikir saya menarik hampir sama dengan kegiatan majelis saya. Maksudnya gimana? Tempatnya itu yang saya tahu pakai gubuk. Iya, di video itu gubuk di mana? Itu. Sekarang udah ini. Panggung aja udah pindah status dari gubuk ke yang gini. Statusmu kapan mau ganti Gus? Masa jomblo aja? Ah, meledak. Kumaha barudak? Kepancing nih ya. Enggak benar. Dulu itu saya sering lihatnya di situ. Tapi lama kelamaan kok enggak ada lagi background itu. Saya kira mungkin sama belangsaknya seperti saya gitu, Gus. Ya, kalau saya sampai sekarang alhamdulillah masih dari bambu tetap. Para jamaah semuanya, ibu-ibu dan juga adik-adik, jelasnya yang laki-laki tidak tercinta, enggak. Saya alhamdulillah sampai saat ini masih doyan sama perempuan, enggak laki-laki. Tadi ada yang nanya udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Terus cinta enggak sama istrinya? Cinta banget. Buktinya kalau dia belum mati insya Allah tidak akan saya kubur hidup-hidup. Nah, begini Ibu, kenapa saya tertarik hadir untuk ikutan? Sebenarnya bukan ingin naik di sini, bukan ingin naik di sini, ingin bareng-bareng di situ. Karena tujuannya ingin ngaji, terobsesi dengan nama Gus. Tombo Ati. Tombo Ati itu setahu saya adalah tibil kulub ya. Tombo Ati, tombo itu obat, ati itu hati. Karena sesuai dengan keterangan dalam organ tubuh kita ada dua penyakit. Yang satu penyakit dohir, bantuin dong Bu, malu diliatin aja. Kenapa? Baru pertama kali nih ya ngelihat orang ganteng. Kumaha baru dah? Sepunten Gus. Enggak. Dalam tubuh ibu
Ataupun dalam diri seseorang ada dua penyakit, pertama penyakit dohir, yang kedua penyakit batin. Kalau penyakit dohir diobatin sama orang lain bisa bahkan bahagia. Contoh, ibu sakit kepala. Semisal ada orang yang ahli dalam mengobati sakit kepala, terus menawarkan diri untuk mengobati, kira-kira bahagia nggak, Bu? Hah? Seneng nggak? Senengnya? Oh, nyama bahasa Sunda, lupa. Maklum Gus, jujur ini pertama kali saya memegang mic di Jawa, itu baru pertama kali ini. Oh ya, aku mama nih lah riutnya. Coba kudu mikirin pembahasan, kudu mikirin bahasa juga. Liur lah pokoknya nama. Kira-kira ibu bahagia nggak? Bahagia nggak kalau ada orang nawarin obat? Ibu kenapa? Aduh sakit kepala deh. Ini ada obat, mau nggak? Hah? Seneng nggak? Bukan Panadol, bukan Tramadol, bukan. Apalagi dicampur Softex, enggak kali. Tapi sebaliknya, ada juga penyakit batin. Kalau penyakit batin itu nggak bisa diobatin sama orang lain. Bahkan kalau ada orang menawarkan jasa untuk mengobati penyakit batin kita nggak bahagia, yang ada juga malah membencinya. Contoh gini, ibu tiba-tiba sakit. Begitu ditanya sama temennya, Bu, kunaon deh ya. Kenapa? Kok tadi nggak ikut ke majelis tombo ati? Jawaban ibu, sakit. Sakit apa? Nggak di sini, nggak. Sakit kepala, bos. Sakit kepala. Kenapa ibu kok sakit kepala? Itu masalahnya gara-gara minggu kemarin waktu acara tombo ati saya nggak hadir. Pernah nggak ada kejadian orang nggak sholat sakit perut gitu? Ibu pernah nggak hadir pengajian tiba-tiba sakit pincang, pernah nggak? Enggak kan? Slow aja ya, slow aja. Diobatin sama orang lain nggak bisa. Misalkan diceramain sama Gus Parin, ngapain nggak masuk, ngapain nggak rutinan, jadi kan kerasa sakit kepala. Kira-kira bahagia apa benci? Seneng nggak diingetin sama orang lain? Hah? Seneng apa benci? Ya mending gelut, bos. Soal saya hadir majelis dan enggak, itu kan urusan saya. Soal saya sholat enggak sholat, itu kan urusan. Ya kan kayak gitu ya. Bener tuh? Oh, bener tuh, bener gak? Bener gak? Tuh bukan cut, bukan. Tuh. Penyakit dohir mungkin diobatin oleh orang lain, terasa seneng, terasa bahagia, tapi penyakit batin nggak bisa. Gimana cara ngobatin penyakit batin kita? Jawabannya satu, melalui tombo ati, yaitu dengan tadi batas pelajarannya, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Selama kita tidak ada kesadaran dalam diri kita, maka jauh tingkat ibadah kita bisa meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar apa? Gini, ibu sekarang lagi di mana nih? Lagi di mana? Di bumi, betul. Di bumi, bos. Di mana? Di bumi. Katanya di bumi, sekarang jadi di sini. Kamu orang-orang gak jelas. Nggak apa-apa, yang penting statusnya jelas. Daripada bergaya jelas seperti Gus Farid tapi status tetap gak jelas. Kayak iya aja HP iPhone, kerjaannya telepon-teleponan nama si Bebeb, yang diobrolin masa depan, ujung-ujungnya jadi masa lalu juga. Sakit, Gus? Ada yang pernah gitu? Telepon-teleponan tiap malam, chattingnya tiap hari,
yang diobrolin masa depan, kok biltunya dengan orang lain ayah. Ayah nu gitu, oh kok ayah di ada? Ada yang gitu? Saya sedikit heran Gus, padahal tahun itu selalu berubah. Sekarang aja udah 2024, bentar lagi 2025, kalender berkali-kali ganti, status Gus masa tetap sama. Sedih Gus saya Gus. Gini, kita itu sekarang posisi sedang di dunia Bu, perlu kita sadari, gaya ngomongnya bahwa manusia itu akan melewati alam yang selanjutnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa alam yang akan dilewati oleh manusia itu jumlahnya 5. Ada berapa? 5. Yang pertama yaitu alam arwah dulu. Yang kedua alam rahim, dalam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur atau yang disebut dengan alam barzah. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Setiap alam kita perlu yang namanya makan. Jujur, di dunia perlu makan nggak? Perlu. Berarti dalam kandungan dulu perlu makan nggak? Perlu. Apa makanan dalam kandungan? Darah head. Makanya kalau telat 3 bulan biasanya disebut hamil. Ya, semuanya kita asalnya dari rahim, bener tuh? Bener nggak? Ya, nggak ada yang keluar dari batu kan? Semuanya dari sapi. Dari rahim ibu makanannya apa? Darah. Ya ini kalian ini, ya kita semua, semuanya kita itu mantan pemakan darah. Jadi sama Softtek itu kita masih saudara. Bener gak? Tugasnya Softtek apa? Kalau kamu dalam rahim, maka malah lebih keji daripada Softtek, wah. Allahu Akbar. Di dunia kita perlu makan. Tentunya alam selanjutnya setelah alam dunia, ibu berangkat kemana? Ke alam kubur ataupun alam barzah. Kalau dalam rahim saja perlu makan, di dunia juga perlu makan, berarti kita yakin bahwa di alam barzah juga perlu makan. Walaupun kita pribadi belum pernah sampai ke sana. Ada di sini yang udah masuk alam barzah, keluar lagi? Enggak ada. Kalau ada pun itu gosip belaka. Di Blitar ada Gus. Ada. Itu yang kemarin ditangkap polisi itu. Kenapa itu? Den Saridin itu. Tapi ada yang lagi viral ketik Cianjur. Apa laki-laki nikah sama laki-laki sah? Baru konangan 12 hari itu. itu tetangga kecamatan. Waduh, sana. itu namanya siksa dubur itu Gus. Aduh, kata saya tuh ya. Tapi kan itu bukan pecinta sesama jenis, bukan. Emang salah aja korban medsos. Dikira cantik ternyata laki. Ketahuannya udah berhari-hari baru. Oh ternyata pedangnya sama. Cuma bedanya yang satu atahiyat, yang satunya duduk iftiros. Letoy, letoy. Lemes ada yang iftiros di sini. Bawalah ke Maerot sana. Mau Gus dibawain ke sana Gus? Maaf Gus ya. Aduh maaf Gus. Bolehlah untuk pengikut Gus lebih banyak, penggemar lebih banyak, wajah lebih tampan, tapi soal jodoh saya duluan Gus. Sombong dikit kenapa sih ah? Nah, di alam barzah aja perlu makan, berarti nanti di alam akhirat juga perlu makan. Persoalannya bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk di alam barzah dan juga di alam akhirat. Sedangkan setelah dari dunia ini kita harus melewati 2 alam lagi, alam barzah, alam akhirat. Dan dari motivasi inilah kenapa saya kok rutinan sampai di pedalaman Gus. Jujur, karena
Dulu ya saya nakal Gus. Sampai tadi cerita kan, dulu saya mondok ke Lirboyo itu riwayatnya ayah saya dulu waktu kumpulan kiai katanya di Jakarta kebetulan satu kamar dengan beliau almarhum almarhumlah Kiai Haji Maksum Zauhari. Dari situ ayah saya punya nadar. Kalau punya anak laki-laki, kebetulan kakak saya ninggal lagi. Kalau punya anak laki-laki dan keumuran, apa bahasanya keumuran sini? Diberi kehidupan, maka akan dipondokkan ke pesantren Lirboyo. Singkat ceritanya, punyalah saya. Makanya kalau ditanyakan alasannya kenapa Ceng kok mondok di Lirboyo, saya korban nadarnya ayah saya. Iya. Oh saya ditipu Gus. Begitu masuk pesantren tenang. Kalau kamu pesantren pengen apapun dibelikan. Nanti bapak tungguin di sana. Terus setiap bulan bapak jenguk. Nyatanya apa? Pas begitu sampai ke Lirboyo siang, duhur itu alasannya mau ziarah dulu ke Blitar. Pasti kalau orang sana biasanya ke Blitar kan. Mau ziarah dulu ke Blitar, nanti ayah datang lagi ke sini. Tae Gus. Ya ini ayah saya juga pasti lihat Gus. Iya Gus. Gus. Aduh ini urusannya besok pulang gimana saya? Kalau bahasanya orang Sunda tae. Kalau orang Blitar kepeseng. Ditipu saya pertama kali masuk itu. Tapi alhamdulillah husnudon dengan rasa takut kepada orang tua. Mungkin kalau dulu tidak ditipu sama orang tua, mungkin saya tidak akan kenal dengan jenengan-jenengan. Pasti saya lebih kenal dengan orang yang gak jelas ini. Maaf, gak usah ngamuk. Entar ngamuk dimasukin hati. Jangan, cukup dimasukin ke kulkas aja biar dingin. Dari situ saya berpikir, ya Allah, hidup di dunia aja untuk makan setengah mati. Setiap Senin ya nyenen, setiap Kemis ya ngemis. Sedangkan kita perlu juga bekal untuk di alam barzah. Kemudian perlu juga bekal di alam akhirat. Saya mikir gini, untuk di dunia aja udah setengah mati. Apa ya cukup bekal saya, jangan jauh-jauh sampai alam akhirat, alam kubur aja alam barzah. Bisa jadi saya tidak akan sampai. Nah akhirnya saya bikin majelisan di pedalaman. Banyak yang ngomong, kenapa galip, gak usah manas-manasi, saya nggak ada sinyal. Apa puas kamu mau ketawa di atas penderitaan orang? Allahu Akbar. Itu masih Indonesia Gus. Gus, petanya belum jadi. Mau ngomong apa lagi? Nggak ada. Ya. Dan ternyata dikuati lagi dengan salah satu makalah pengasuh Lirboyo, beliau Mbah Yai Anwar Mansur bikin makalahnya seperti ini. Kalau kamu merasa ilmumu sekelas lilin, maka jangan sampai menerangi lampu yang sudah terang. Caranya gimana? Carilah kegelapan, pasti akan terlihat. Pikir saya ini nih. Ya akhirnya ya cuma gitu. Setiap hari Kamis dan hari Sabtu kita ke pedalaman. Dari rumah saya ke tempat tersebut ada yang 40 kilo, ada yang 60 kilo. Pokoknya bawa motor, habis gitu motornya kalau sudah habis jalan aspalnya diganti dengan motor pesawat. Motor pesawat tuh gini Gus, pakai rantai depan belakang. Terus naiknya, jokinya di belakang, yang naik di depan. Itu lihatlah biti-bitinya itu. Iya, duduk gini kita di depan. Itu setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu kita berangkat. Dan tadi saya sempat guyonan, kalau jenengan mau tahu contoh berjuang rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang untuk seluruh alam, lihatlah tuh ke perjuangan Majelis Ngeruyo. Kenapa? Babi hutan ikut ngaji, anjing ikut ngaji. Ya kan di hutan ngarannya juga, namanya juga. Kalau di hutan rata-rata setiap orang punya 2 anjing, 3 anjing. Itu ikut ngaji semua. Pertama-tama saya malu. Makanya piti-pitinya banyak potongan Gus. Kenapa banyak potongan? Karena banyak gini. Ketika kita pakai nada keras,
anjingnya ikut mengaung. Wuh. Bener itu. Banyak yang ngomong, itu masa anjingnya dibawa ngaji? Siapa yang bawa? Dia ikut sendiri. Kenapa? Bahagia kamu? Marah, tenang. Oh iya, saya sama teman-teman itu ada yang dari Sumedang. Yang suka tahu-tahu bisa ke Sumedang itu. Tahu Sumedang. Sama Majalengka juga. Itu yang dari Majalengka sama garangan-garangan. Ya kalau sini garangan. Kalau di sana namanya Kotopelo. Ya, di sana namanya Kotopelo. Jadi itu pasukan Kotopelo. Kalau di sini pasukan garangan-garangan itu. Ya mudah-mudahan beliau istiqomah semuanya. Amin, amin. Saya takut soalnya kalau nggak nyebutin dia, takut pas pulang saya ditinggal di tol. Soalnya saya ikut nebeng mobil dia. Ya, pakai mobil dia. Jadi kalau di perjalanan bisa-bisa nebeng saya. Ditinggal di pintu tol mau gimana coba? Ngesot doa. Dan yang menarik di pedalaman itu mungkin ini Bu. Kemarin sebelum puasa, karena kita berjuang di pedalaman itu sudah 3 tahunan lah. Sudah hampir 3 tahun sekarang. Kemarin itu karena kita sudah agak sedikit dekat dengan teman-teman ya. Saya tanya, siapa yang belum pernah hatam puasanya? Banyak, Gus. Usianya 50 lebih. Benar. Saya tanya lagi juga, niat puasa apal enggak? Malah nawaitul wudu'a. Itu ada piti-pitinya, enggak ngarang. Oh, dari situ saya mikir lagi. Mungkin ilmu saya cocoknya untuk di wilayah yang awam. Kenapa? Dengan modal nawaitul wudu'a saja, ya kan? Biarin kalau kata grup sebelah disebutnya, wah itu jualan surga. Biasa pasukan, maaf lo ya. Jenggot naga. Ya, tapi jenengan enggak ya? Hampir dikit. Yang penting enggak mamnu tadhin aja. Biasanya mamnu tadhin. Minta THR diharamin. Terus sholawatan juga diharamin, ya semuanya haram kayak. Tahlilan haram, berkatnya halal. Oh iya, berkatnya halal. Oh pokoknya apa aja diharam-haramin. Nah, bentar lagi ngaji sambil rokokan juga haramin lagi. Kurang kerjaan. Ya maksudnya begini Bu. Orang-orang yang belum tahu ilmu wudhu aja masih banyak. Sekarang udah ada orang yang mau ikut mengaji, itu berarti udah syukur alhamdulillah. Jujur, sejujur-jujurnya saya kenapa kalau kesini selalu ikut rutinan, tujuannya nirakati teman-teman saya yang di sana, biar apa? Biar mereka juga semangat untuk mengaji. Karena kita kasih contoh, kalau omong doang sih kayak Gus Farid, cah segera nikah. Bablas ya, Cak. Gimana kalau dibalikin? Lah jenengan saja belum nikah. Oh, saya pun setiap bulan ikut rutinan termasuk ke sini. Ini tujuannya meriadohi diri saya, ilmu saya dan juga teman-teman saya. Semoga mereka semua jadi rajin-rajin untuk menuntut ilmu. Doakan ya Gus ya. Mohon maaf guyonan saya kalau terlalu garing, maklum bahasanya karena lidah saya yang dimakan biasanya dangdaunan. Tahu dangdaunan? Lalap. Ya Sunda mentahan, jengkol, petei, daun sampe. Mungkin kalau di sini kan yang dimakannya pecel, tahu bosok. Terus apa lagi? Tempe. Kalau saya di sana dangdaunan, makanya sering digojlokin nih sama orang Jawa kalau lagi makan, oh kayak kambing katanya. Apa? Bahagia lagi sebut kambing. Enggak lah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Gus. Doakan perjuangan di sana. Alhamdulillah sound system udah ready. Udah dapet, udah gaya lah. Sekarang itu cuma ngangkut-ngangkut aja. Kalau di sini tugasnya Satgas apa, Gus? Jaga parkir. Kalau di sana ngelewatin orang di kali yang nggak ada jembatannya. Nyebrang kan? Itu lihat kalau nggak percaya. Itu asli bisod, bukan bilkop, bukan bisod. Kerjaannya itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa memang.
Cuma suka ada yang bilang kayak gini, pakai tali dong, pakai tali gimana itu kalinya gede, Wak. Dulu pernah pakai kali, malah saya mau kena ini. Kenapa? Talinya kan muter-muter itu. Naon yang ngaranna teh? Kararutin naon mah? Ah liur aing ngomong jeung urang Jawa mah. Ngah ngeh teu pararugu ah. Heeh. Doakan, saya yakin dari teman-teman semuanya pasti ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Mudah-mudahan ilmu saya barokah dan manfaat, diberikan keberkahan rizki, ilmu dan juga usia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.